Selamat apa nih di Rusia malam ya? Selamat malam, saya Ricky. Biasa kalau di dinas dikenalnya Mang Kids, Oke. Humas DKPP Kota Bandung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Hanifah Cahyadistianingsih. Dan saya Erika Amanda. Kali ini kami sedang bersama dengan Humas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Kita mau membahas apa nih? Kita mau membahas strategi komunikasi humas dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik di sektor pemerintahan. Sebelumnya pastinya kita perkenalan terlebih dahulu sama bapaknya, boleh izin memperkenalkan diri? Ya, selamat apa nih di Rusia malam ya? Selamat malam, saya Ricky. Biasa kalau di dinas dikenalnya Mang Kids, Oke. Humas DKPP Kota Bandung. Oke. Tentunya sebagai humas kan pasti banyak tantangannya ya, tapi Ya. sebelum itu sebenarnya kita tuh penasaran peran dari humas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung tuh seperti apa sih, Pak? Apanya nih perannya? Ya. Maaf ya, saya jadi yang nanya sini kesini dulu ya. Maaf, jangan sakit hati ya. Jadi sebetulnya peran humas sendiri sih ya peran-peran standar humas ya kan, public relation juga. Jadi kita fokus ke internal juga eksternal. Jadi salah satunya nih ya, ini bocoran menjaga mood atasan. Oke. Meminimalisir agenda-agenda, kan kita punya agenda harian nih, yang ini nggak perlu, yang ini ada koreksi. Terus dari eksternalnya mungkin ada tamu yang ya mungkin udah ada janji terlebih dahulu, atau dari dinas mana bersuratkah, kita ya semua pastilah di beberapa mata kuliah diajarkan kan ya. Terus kemudian jalur koordinasi sih sebetulnya antar dari pimpinan ke bawahnya lagi, ke subkor kayak gitu ya, ke tiap bidang, ke sesama staf pegawai ke bawah ya, begitu jalur komunikasi. Oke. Bapak kan bagian dari pemerintahan gitu ya. Nah, bagaimana sih fungsi humas mendukung kebijakan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan? Sebetulnya dari humas itu kan udah jadi setiap kebijakan pasti apa ya, dari atasan emang sebelumnya kan koordinasi dengan semua ya kepala-kepala bidang ya. Kita kan dari humas hanya apa ya, mempublish mungkin ya, mempublish semua instruksi atau kebijakan dari atasan yang udah diagendakan, dirapatkan. Mungkin kita hanya mempublish dari berbagai macam lini ya, dari medsos juga mungkin. Kalau dari sisi apa ya, internalnya mungkin disposisian antar, ada ya aplikasi kita punya Pemkot gitu, disposisian antar dinas, antar kepala OPD mungkin seperti itu. Oke. Berarti ada strategi khusus mungkin ya, karena kan Ya. pemerintah kan DKPP ini termasuk ke dalam jajaran pemerintah gitu ya. Tentunya harus mengedukasi kepada masyarakat. Nah, adakah strategi dari Humas DKPP sendiri untuk gimana sih caranya mengedukasi masyarakat itu? Sebetulnya masyarakat tuh yang saya lihat ya, sekarang tuh sangat amat meminimalisir berita atau apa ya, atau informasi yang apa ya, yang monoton mungkin, yang terlalu formal. Jadi strategi kita ya bisa dilihat lah nanti sama rekan-rekan ya, sama di medsosnya kita tuh semua postingan DKPP hampir 90% pasti non formal, ada edukasinya, selalu ada informasinya pasti ada, cuman ada bumbu-bumbu ya, bisa komedi kah atau efek-efek yang emang generasi kalian ya, Ngikutin tren juga ngikutin kali. tren lah. Jadi kita selain kita sendiri dibantu ya, seperti kalian ada yang teman-teman mahasiswa yang magang ke dinas kita, kebetulan misalnya ditempatkan di bidang-bidang terkait yang ada sinkronisasi sama humas atau IT, ya pasti kita arahkan dengan tren-tren yang seperti itu. Oke, jadi nggak terlalu saklek Nggak gitu terlalu ya. saklek lah. Jadi soalnya kan berita 3 detik awal tuh kalau menarik ya udah pasti terus aja sampai Iya, pengen betul, sampai betul, akhir. Gitu sih.
pasti ada pengalaman sukses gitu, kayak bisa dijelasin nggak pengalaman sukses dalam mengelola komunikasi publik yang menghasilkan penerimaan positif gitu dari masyarakat? Kalau sukses mungkin masyarakat atau followers yang nilai ya. Cuman kalau dari kita, ya khususnya dari admin medsos Pemkot ya, komen-komen positif dari masyarakat yang ya contohnya kalau kita kan dari Dinas Pertanian dan ya ketahanan pangan dan pertanian kan juga ada program-program seperti vaksinasi hewan ya kayak gitu. Jadi komen kayak gini aja simpel. Makasih Min, di daerah saya dong, di kelurahan ini dong, seringin lagi dong. Jangan kalau bisa seminggu 3 kali dong, ya berarti permintaan itu atau ya komentar-komentar positif kita anggap ya sebuah kesuksesan gitu ya. Mungkin salah satu indikator kesuksesannya dari feedback gitu ya. Feedback. Terus mungkin kalian juga ngerasa kalau di repost sama akun-akun atau enggak atau enggak kita yang sekarang sering tuh diajak collab sih. Oh, ngajak collab ke kita, oke. Berarti mungkin informasi atau postingan kita bagi mereka menarik. Oke. Gitu. Terus tentunya kan Humas nggak sendirian pasti ya, ada stakeholdernya gitu. Mungkin ada bekerja sama dengan media lain, bekerja sama dengan dinas-dinas lain. Nah, bagaimana cara Humas atau strategi Humas sendiri untuk membangun dan mempertahankan hubungan gitu dengan para stakeholder? Kita kan ya salah satunya nih ya CNN, dari Kompas, dari TVRI, terus kan sama dinas lain, Diskominfo. Kebetulan memang mereka tuh awalnya tertarik dengan program-program di DKPP ya. Jadi khususnya apalagi kepala dinas kita kan apa istilahnya mengikuti zaman juga. Jadi mungkin pembawaan beliau yang menarik bagi media-media dan punya ciri khas yang dari pakaian juga dari gelagat. Mereka tuh ada program-program rutin lah yang pasti entah itu di kantor kita atau liputannya kita yang ke stasiun TV tersebut atau dinas tersebut. Harinya pasti ada lah, seminggu pasti ada jadwal. Jadi mungkin karena sering gitu ya, sering bekerja sama jadi chemistry-nya juga terbangun. Nah ini kunci dari tadi kan menjaga relasi mungkin ya. Karena kita tidak terlalu formal dan membangun semua hubungan ini tidak terlalu birokratif gitulah. Jadi beres liputan, beres koordinasi, ngopi bareng ya udah sama pimpinan redaksi atau sama kepala biro CNN-nya. Nah itu mungkin jadi mengikat hubungan antar kita dengan stakeholder gitu. Begitu. Tapi Bapak pernah nggak sih Pak kayak menghadapi situasi krisis atau misinformasi terkait program dinas dan bagaimana sih Bapak menanganinya? Itu Pak di mana-mana pasti ada ya. Ada aja ya. Nggak cuma bahkan mungkin kehidupan pertemanan, mungkin ya berkuliahan pasti. Sebetulnya bukan misinformasi ya, cuman mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin tadi tidak kebagian nomor antrian ketika ada mungkin kenapa sih nggak kebagian, mungkin sakit hati ya. Itu juga karena kita batasi itu gratis ya, apapun yang kita adakan acara misalnya program-program dinas itu pasti gratis untuk masyarakat. Mungkin ada beberapa teman-teman, mohon maaf ini mumpung ya lagi di wawancara, ada beberapa yang tidak kebagian, mungkin ya kita juga merasa sedih, cuman ya gimana ya, kita batasi ya. Cuman siasat dari kita mungkin terus aja tingkatkan pelayanan, kita nggak ditutup transparansi seperti itu, nomor antrian kita perlihatkan, dan jadwal, intinya jadwal agenda kita tuh selalu dipublikasikan. Berarti bentuk komunikasi korektifnya mungkin dari yang diterapkan oleh Humas DKPP untuk memulihkan kepercayaan nih setelah tadi adanya informasi gitu. Itu gimana? Sebenarnya tetap senjata kita
selalu dari publikasi ya. Oke. Selain ketika kegiatan tersebut diselenggarakan, kita edukasi juga. Publikasi selalu, mungkin yang kemarin kekurangannya atau miss-nya seperti ini, apa ya istilah anak sekarang, sedikit ada klarifikasi lah di post, mungkin di postingan berapa detik di postingan itu, mohon maaf ya, ini kan biasanya opening atau di closing, mohon maaf guys, atau warga kelurahan ini kemarin tuh gini Mungkin untuk menenangkan gitu ya? dan itu bukan nyari aman, emang ngejelasin kenyataannya gitu. Gitu aja sih. Apakah Bapak pernah melakukan klarifikasi atau kampanye penyeimbangan terhadap hoaks atau pemerintahan negatif di luar sana gitu? Sebetulnya kalau klarifikasi kayaknya belum ya, cuman kalau untuk sosialisasi hindari hoaks atau misalnya Pasti kan ada berita-berita yang menyebar tuh hoax gitu. Jangan terlalu, kita sih sebetulnya maksudnya di tim kita ya, mungkin lebih baik kita fokus ke munculin konten-konten publikasi kita dengan kreatif atau mungkin lebih di relate tebalkan dengan Gen Z atau milenial. Soalnya gini, kita mikirnya kalau usia kalian gini ya, baca postingan, baca berita, terus bagi kalian menarik, liatin ke si mama atau gitu kan, Lihat nih gitu ya kata teman. Nih di grup FB atau di grup WA mama kan ada info enggak, itu mah hoax, ini nih yang betul, ini. Jadi kita fokus ke postingan kita yang menarik, khususnya di kalangan ya kalian yang generasi sekarang gitu. Oke. Terkait dengan pendekatan komunikasi nih, karena kita kan berbicara soal komunikasi, tentunya PR dan humas ini. Gimana nih bagi Pak Riki untuk membedakan antara pendekatan komunikasi secara personal dengan kelembagaan gitu di DKPP? Sebetulnya kalau personal mah sebetulnya mudah sih. Maksudnya kan kalau personal tuh intinya kita tahu adab ya, maksudnya ya saya punya atasan, sesama staf atau ke yang paling bawah, sebetulnya lebih kalau gaya kita tuh komunikasi lebih santai lah. Maksudnya ketika mohon maaf nih, misalnya kita minta bantuan nih beresin aula atau ya preparing untuk kegiatan kayak rapat ya, kan kita minta tolong nih ke teman-teman atau bapak OB gitu kan. Ya kalau strategi dari saya lebih jangan terkesan nyuruh gitu, misalnya Mang nanti kayaknya mending dicek deh ini kayaknya gitulah, bukan bukan nyuruh gimana, yuk cek bareng-bareng gitulah istilahnya. Kalau kelembagaan pasti kan harus kayak surat pun ada yang manual, ada yang surat elektronik, terus ada kan beberapa aplikasi yang Pemkot tuh dari kabit atau dinas ke sekda kan harus melalui itu tuh, ada TT-nya, itu harus itu mah bukan lebih ke strategi, emang SOP-nya kayak gitu kan. Sudah ada tata aturannya mungkin. Nah, kalau ke kelembagaan gitu. Ngomong-ngomong tentang berkomunikasi nih Pak, Ya. apakah ada nilai-nilai pribadi yang turut mempengaruhi cara berkomunikasi sebagai seorang humas? Sebetulnya mungkin saya pribadi nih hamba pribadi nih ya, kebetulan emang di lingkungan, terus mungkin didikan, terus di kampus, mungkin emang tipe circle kita tuh yang doyan nongkrong mungkin ya, nongkrongnya emang nongkrong mah semua positif, yang positif mungkin setelah nongkrong pakai itu mah ya. Jadi mungkin dibangunnya circle atau kebiasaan kita jadi mempengaruhi gaya bicara, gaya bersosialisasi mungkin ya, itu ngaruh. Cuman untuk teman-teman yang mungkin kebetulan circle-nya tidak seperti kita, ya bisa dilatih sih, public speaking semua bisa dilatih. Oke. Jadi jangan minder lah gitu. Oke, jangan minder teman-teman. Jangan ngerasa saya mah introvert, saya mah extrovert, semua Bisa dilatih. Bisa kalau mau mungkin. Kalau mau ya. Mungkin Bapak Riki ada pesan bagi generasi muda nih, sebenarnya bukan cuma buat rekan-rekan, buat kita juga nih. Ya. Untuk generasi muda atau mahasiswa yang
kepengen terjun di dunia perhumasan atau public relation? Ya, Pesannya apa nih? sebetulnya bukan pesannya, ini mah apa, sharing. Jadi malu juga nih disebut bapak. Jadi sharing aja ini. Kalau menurut saya semua jurusan bagus. Ya terusnya kebetulan nih saya juga alumni PR juga kampusnya. Sebetulnya komunikasi itu gampang. Sebenarnya kita dari kecil juga berkomunikasi ya. Cuman dengan belajar komunikasi, apa yang kita maksudkan mudah dimengerti orang dengan ilmu-ilmu yang kita dapat baik di kelas ataupun di luar kelas, yang tadi itu circle, mungkin gaya tongkrongan kita. Jujur kalau saya sih 80% dapat ilmu malah di luar kelas. Jadi dan nitip buat teman-teman yang emang apapun jurusannya, khususnya jurusan kita ya PR, jangan mengkotak-kotakan jangan ada geng A, geng B, geng C, kubu-kubuan, terus di luar kelas ya apapun. Misalnya di ini simpelnya, jadi di kampus lagi ada pembangunan misalnya, pasti ada tukang atau kuli. Kita maksudnya ya kita karena mereka mungkin lebih tua, yang minimal apa atau yang sudah punten semangat pakai. Jadi apa, membangun komunikasi itu tidak harus ribet, tidak harus kaku. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Terus kayak kita bernafas komunikasi ya. Ya bersyukur masih bisa bernafas gitu aja. Sama angin komunikasi, makasih angin. Jadi bisa gitulah, simpel. Oke. Dari pribadi gitu. Dari pribadi. Kalau harapan saya mengajak semua generasi muda jangan terlalu berharap. Nanti sebetulnya simpel sih harapannya, mungkin dari dunia kita sebenarnya lebih ke kitanya, tingkatkan kualitas kita dalam menyampaikan informasi ya, seperti tadi ya, sebagai humas, sebagai PR, namanya juga public relation. Jadi kita tuh apa ya, kalau bisa mah kita tuh si perangkul, si penengah, si pembawa kehangatan, si apa lagi ya, si pencair suasana ya gitulah. Intinya mudah-mudahan humas kedepannya lebih humanis, lebih diterima dari untuk masyarakat, untuk internal kelembagaan, ya khususnya untuk masyarakat sih, biar lebih bermanfaat gitu aja. Oke. Satu lagi, ini tidak ada di dalam list pertanyaan tapi terbesit di dalam otak saya nih Pak. Kalau humas tuh apakah benar Pak yang namanya humas atau PR itu merupakan garda terdepan, wajah dari suatu perusahaan atau dinas atau mungkin instansi? Ya bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Ya, gini. Iyahnya emang ya seperti itu ya, kan wajah dari kalau ditanya jurusan kita lulus mau jadi apa, hampir semua tempat pasti ada humas ya. Kalau walaupun di kasarnya mohon maaf di tempat-tempat perusahaan pasti UMKM atau ini mau ordernya atau mau nanya-nanya ke siapa ya, pasti ditunjuk seorang yang kalau secara formal si eta humasna gitu. Walaupun di misalnya di UMKM, kasih mang iya weh, si mang iya mah anu biasa nerima tamu. Ya kalau di organisasi berarti si mang eta teh humasna lamun. Jadi ya disebut aja perusahaan, bisa disebut tidak juga ya bisa, karena kan tidak semua beban tuh kadang ada atasan yang perusahaan mah gimana kita leadernya kan, atau wajah atau pribadi terbaik biar tempat kita bekerja atau tempat kita terlihat enak dipandang ataupun enak diterima di masyarakat. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Riki, hatur nuhun pisan. Sangat amat bermanfaat Erika. Sebetulnya ini apa ya, ini mah sharing ya, bukan menggurui atau apa, hanya karena direkam jadi kesannya sebetulnya mengingatkan diri sendiri gitu. Ya. Hatur nuhun Bapak, terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan di follow ya Humas.
Humas apa tuh Pak Instagramnya tuh Pak? Instagram DKPP itu bdg.pangan. Oke, bdg.pangan. Di follow guys biar Follow, paham di-like. tuh Bisa. tentang pangan. Ya kalau mau lihat gimana sih postingan Dinas Pertanian, kocak gue bukan. Langsung nih Erika habis ini kita Nah, cek. mana siap. Terima kasih. Oke, hatur nuhun. Oh, boleh satu lagi Apa selain tuh? Boleh. Selain like, subscribe, sama apa? Komen. Doain semoga kalian lulus cepat lancar. Amin. Wah, ada suara gitu. Ada suara dari sana. Amin. Fokus tapi jangan fokus tapi bawa enjoy. Takutnya bawa enjoy lah, menyenangkan gitu. Santai aja ya Allah ya. Siap. Oke, terima Sehat-sehat kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.